Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan mendalam kita. Gini, kalau kita ngomongin sejarah kemerdekaan, yang biasanya langsung muncul di kepala kita itu kan tokoh-tokoh politik besar atau jenderal-jenderal berseragam gagah ya kan? Tapi hari ini, kita bakal bongkar satu pergerakan akar rumput yang masif banget, yang jujur aja sering banget kelewatan di buku-buku sejarah umum. Kita bakal lihat lebih dekat, siapa sebenarnya pahlawan-pahlawan tersembunyi di balik kemerdekaan kita, para kiai dan santri. Coba deh, renungkan sebentar. Siapa sih sebenarnya pahlawan di balik pecahnya pertempuran 10 November di Surabaya? Kita semua tahu Hari Pahlawan itu untuk memperingati pertempuran heroik melawan sekutu. Tapi pertanyaannya, siapa orang-orang yang beneran turun ke jalan, megang bambu runcing, dan membentuk garis pertahanan yang segitu masifnya? Seringkali kita lupa kalau ribuan dari mereka itu nyatanya adalah para pemuda dari pondok pesantren. Biar kebayang alurnya, hari ini kita bakal ngebahas sejarah Laskar Santri. Terus berlanjut ke Gema Resolusi Jihad, semiotika film Sang Kiai, makna simbolik perjuangannya, dan ditutup dengan apa sih peran santri di era modern saat ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, sejarah Laskar Santri. Nah, semua ulasan kita hari ini bersumber langsung dari catatan akademik yang merekam detail jejak Laskar Hizbullah. Dokumen ini tuh penting banget, soalnya ngebantu kita nyusun lagi puzzle sejarah yang hampir satu abad ini kayak sedikit dipinggirkan. Laskar Hizbullah ini awalnya dibentuk sebagai kelompok semi-militer Islam yang niat utamanya satu, menegakkan agama sekaligus membela negara. Yang menarik, pelatihannya itu unik banget. Di tahap awal bertempat di Cibarusa Bogor, ada sekitar 500 pemuda muslim dan kiai yang ikut serta. Mereka dilatih pakai mokuju atau senapan kayu jati, dan pastinya takeyari alias bambu runcing. Tapi bagian paling luar biasanya ada di instrukturnya, Kapten Yanagawa. Beda sama pasukan peta yang biasa dihukum fisik kalau salah, Kapten Yanagawa ini ngelarang keras hukuman pukulan buat ngehargai umat muslim. Terus gantinya apa coba? Hukuman diganti dengan tanding sumo. Wah, ini nunjukin kalau dinamika pelatihan mereka tuh benar-benar spesifik dan udah dipikirin mateng-mateng. Terus coba perhatiin angka yang satu ini, 50.000. Gila kan? Jadi setelah pelatihan di Cibarusa kelar, para peserta ini pulang ke daerahnya masing-masing buat rekrutmen. Pelatihan pun bergeser ke desa-desa dan pesantren. Hasilnya, keanggotaan Laskar Hizbullah meledak tajam sampai ditaksir mencapai 50.000 orang. Bayangin aja, dalam waktu singkat, mereka bertransformasi jadi pasukan gerilya yang super terampil, disiplin tinggi dan pastinya siap banget buat nyongsong era revolusi. Lanjut ke bagian kedua, Gema Resolusi Jihad. Kalau kita urutkan waktunya, ini semua terjadi cepat banget. Pelatihan militer Jepang beres di bulan Mei 1945. Nah, pasca kemerdekaan, tiba-tiba ada ancaman penjajah mau balik lagi nih. Lalu, di tanggal 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari ngeluarin yang namanya Resolusi Jihad. Fatwa inilah yang ibaratnya jadi bensin yang ngebakar semangat Laskar Santri di Surabaya dan sekitarnya, yang ujung-ujungnya meledak di pertempuran epik 10 November 1945. Tanpa adanya tanggal 22 Oktober, jujur aja kayaknya tanggal 10 November nggak bakal punya perlawanan semasif itu deh. Filosofi utama yang jadi pegangan mereka ada di kalimat ini. Membela tanah air adalah bagian dari iman atau hubbul waton minal iman. Buat mereka, ini bukan cuma sekedar slogan buat gagah-gagahan, tapi udah jadi dogma spiritual. Nasionalisme dan religiusitas itu nyatu banget. Jadi buat para santri ini, ngelawan penjajah itu bukan semata-mata urusan politik negara, tapi benar-benar kewajiban moral yang diperintahkan agama mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, semiotika film Sang Kiai. Biar ceritanya nggak cuma berhenti di buku teks, kita pakai analisis akademik dari film populer tahun 2013, Sang Kiai. Analisis ini nunjukin kalau film tersebut berfungsi layaknya arsip visual yang keren banget. Nggak cuma ngidupin lagi sejarah yang udah kita bahas tadi, film ini juga ngebantu nerjemahin emosi dan nilai spiritual masa lalu ke dalam bahasa visual yang gampang banget dicerna sama generasi sekarang. Nah, sebelum kita bedah visualnya, kita perlu kenalan sebentar sama alat analisisnya nih, semiotika Sauserian. Gampangnya gini, ini tuh ilmu yang pelajarin tentang tanda. Ada yang namanya penanda atau bentuk fisik ya, apa yang kita lihat atau dengar lah. Terus ada petanda, yaitu makna tersembunyi di balik bentuk fisik itu. Yuk kita lihat gimana teori ini dipakai di dalam film. Coba perhatiin betapa pinternya sang sutradara nyelipin sejarah lewat hal-hal yang kelihatannya simpel. Waktu Anda dengar suara azan menggema di tengah ledakan bom, itu bukan sekedar nandain waktu sholat masuk. Makna aslinya adalah simbol keberanian spiritual dan seruan jihad yang nyatuin barisan.
Terus, waktu bendera merah putih berkibar di pesantren, merah itu tanda keberanian, dan putih melambangkan niat suci. Bahkan hal sesimpel sorban atau kitab kuning yang dipegang K.H. Hashim Asy'ari, itu semua adalah simbol otoritas moral dan kebijaksanaan. Jadi, ini semua bukan cuma properti syuting, tapi pesan ideologis yang kuat banget. Kita sampai di bagian keempat. Makna simbolik perjuangan. Kalau kita sandingin teks sejarah akademis sama apa yang ada di film, pasti kelihatan ada bedanya. Teks sejarah itu kan fokusnya ke dinamika politik yang super ribet, dan fakta kalau resolusi jihad itu sebenarnya hasil keputusan kolektif banyak ulama. Sementara itu, film Sang Kiai bikin semuanya jadi lebih simpel dan lebih fokus ke kepemimpinan spiritual K.H. Hashim Asy'ari. Secara objektif, penyederhanaan kayak gini lumrah banget ya di dunia sinema. Walaupun narasi sejarahnya sedikit dikompres, film ini tetap sukses nyampein emosi dan mentalitas orang-orang di zaman itu dengan sangat akurat. Ini juga ngasih highlight ke salah satu pesan paling krusial dari sejarah kita, apa sih makna sebenarnya dari kata jihad? Baik sejarah akademis maupun film ini, sama-sama nolak keras interpretasi modern yang ekstrim soal jihad. Dalam konteks resolusi jihad kala itu, ini murni perjuangan buat bertahan alias defensif. Ini adalah gerakan pembebasan yang didasari keikhlasan buat ngelindungin kedaulatan dan kemanusiaan dari penjajah, bukan aksi kekerasan yang gak ada dasar. Dan akhirnya, bagian kelima, peran santri era modern. Lantas gimana dengan sekarang? Strategi perjuangan santri ini nyatanya udah berevolusi jadi 4 pilar utama. Hari ini, mereka jelas nggak lagi lari-larian bawa bambu runcing. Perjuangan masa kini itu lewat pendidikan yang berkualitas biar bisa adaptasi sama kemajuan zaman. Mereka juga fokus ngebangun kemandirian ekonomi. Lalu mereka ada di garda terdepan buat mempromosikan nilai Islam yang moderat dan toleran untuk menangkal radikalisme. Dan yang paling relevan saat ini, mereka juga turun tangan dalam pelestarian lingkungan hidup. Nah, itulah wujud resolusi untuk masa kini. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan penting ini. Sejarah Laskar Hizbullah dan resolusi jihad udah ngebuktiin kalau cinta tanah air itu butuh aksi nyata, bukan cuma omongan. Ngelihat banyaknya tantangan modern yang ada di depan mata kita sekarang, dari krisis lingkungan, ketimpangan sosial, sampai polarisasi masyarakat, apa nih wujud resolusi jihad versi kalian hari ini? Gimana cara kalian bawa semangat pahlawan-pahlawan tersembunyi ini ke kehidupan sehari-hari buat ngebangun bangsa? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.